kemudian kemarin ada kasus Bitung juga ya, pemberhentian kalau nggak salah dua orang pegawai. Ya. Ada kasus di Bolting juga, kemudian Minahasa Selatan, lalu Minahasa Utara, dan saya kira mungkin Kota Manado ya. Jadi hampir semua yang ada hubungan pilkada, betul, yang ada hubungan dengan ada incumbent di sana atau ada keluarganya yang maju, yang bagian dari partai itu, muncul kasus-kasus tentang netralitas ASN. Nah, seberapa jauh itu memang mengkhawatirkan dan mengancam pilkada di Sulawesi Utara menurut teman-teman Bawaslu, dikaitkan tentu dengan konteks penegakan hukumnya gitu. Iya, kalau ditanya, saya langsung ya. Kalau ditanya kemudian sejauh mana, saya mengatakan bahwa sejauh mata memandang, Pak Jerry. Artinya bahwa hampir di semua wilayah kita, kita temukan hampir semua gejala yang kita katakan tadi, yang kita khawatirkan tadi, bahkan kemudian dia menempati urutan pertama sebagai indeks kerawanan pada pemilihan tahun 2020. Nah, betul. Nah, sekarang pertanyaan tadi Bang Bunjari, bagaimana kemudian Bawaslu melihat keadaan ini? Saya ketemu mau katakan bahwa Bawaslu dengan kewenangannya itu pasti kemudian tetap melakukan namanya proses penanganan dan pemberian sanksi, bahkan proses-proses juga dugaan tindak pidana. Tapi kembali lagi kepada yang namanya kepala atau pejabat daerahnya. Kita banyak sekali membuat namanya fakta integritas atau kemudian yang namanya deklarasi moral. Dibubuhi tanda tangan, menjaga setiap kepala daerah. Bahkan kemudian ada MOU, tidak cukup dengan MOU. Bahkan kemudian kepala daerah kita himbaukan untuk kemudian mengirimkan surat kepada seluruh instansi, lembaga di bawah naungan dia untuk kemudian meminta kepada seluruh ASN untuk kemudian tertib dan kemudian tidak terlibat dalam kepentingan politik apapun. Tapi fakta lapangan, apakah kemudian perbuatan secara individu atau kemudian perorangan, atau kemudian memang juga ada pembiaran dari kepala daerah? Karena apalagi kepala daerah yang petahana atau kemudian dia melihat bahwa masih ada kekuatan politik dinasti misalnya begitu, pasti kemudian arahnya akan lebih ke situ si ASN-nya. Sehingga kemudian yang kita harus dorong adalah kesadaran atau budaya malu terhadap pelibatan atau kemudian keterlibatan ASN. Tidak hanya kemudian kita tujukan kepada ASN di semua jabatan eselon golongan, tidak. Tapi kepala daerah yang harus kita dorong. Kepala daerah harus kita dorong, kalau perlu ya, setiap kemudian pelanggar, sanksi yang kemudian masih berproses, kita akan publikasi. Kita akan publikasi di tempat-tempat yang agak strategis, misalnya si A, NIP, bla bla bla, macam jabatan di sini, kita akan publikasi bahwa yang ini lagi diproses oleh Bawaslu. Ini juga saya kira ini kemudian bisa memberikan efek baik atau positif kepada ASN yang belum berpotensi untuk melanggar, karena tadi tidak ada satu orang pun yang kemudian namanya ingin dipublikasi hanya gara-gara perbuatan atau pelanggarannya. Tapi itu dia masalahnya, seperti yang dikatakan oleh Pak Mus tadi, tahu-tahu berikutnya dipromosi malah dengan jabatan yang lebih tinggi dari jabatan yang sekarang. Iya, itu makanya saya bilang tadi kerepotannya kan di sistem ya. Mestinya kan orang yang pernah sanksi ya, apalagi kalau sanksi terkait dengan pekerjaannya sebagai ASN, ya dia nggak layak untuk dipromosi. Tapi karena memang mekanisme dan sistemnya itu terlalu dominan subjektivitas kepala daerah ya. Sehingga kasus-kasus seperti itu yang kemudian terjadi ya. Tapi saya kira mungkin Kebung Goin itu yang ya saya kira punya pengalaman dan pengamatan selama ini ya, sejauh mana sebetulnya itu punya pengaruh terhadap pengelolaan pemerintahan dan berjalannya demokrasi di Sulawesi Utara pasca pilkada kira-kira gitu. Ini menurut saya jadi penting untuk kita lihat ya. Baik, Pak Goin, silakan Pak. Baik, semakin menarik ya kita mengeksplor sebenarnya fenomena ASN, apa maknanya di balik ASN menunjukkan ketidaknetralan. Satu poin yang lain yang saya mau tambahkan ya, pertama, di partai politik sebagai peserta pemilu kada, ya, salah satu strategi yang masih dijadikan sebagai salah satu strategi yang utama adalah melihat birokrasi itu sebagai mesin, mesin untuk elektabilitas, untuk elektoral.
ya. Mengapa? Karena memang di dalam secara sosiologis bahwa ASN itu atau PNS itu atau birokrasi itu memiliki kedudukan, ya, kedudukan yang istimewa di masyarakat, ya. Ya. Dan itu kebanyakan itu posisi ini mempengaruhi publik, mempengaruhi umumnya, ya. Dan karena itu poinnya sangat seksi di sini soal elektoral terkait tentang birokrasi pemerintahan. Dan itu sangat menarik dan sangat mempengaruhi dan signifikan pengaruhnya, ya, implikasinya kepada publik secara umum. Sehingga mengapa kemudian, ya, termasuk misalnya elit birokrasi, termasuk dalam hal ini bagi mereka yang masuk petahana apalagi, ya, itu memandang hal yang sama. Dia tidak akan lepas itu, ya. Fenomena ini pasti di setiap momentum ini pasti akan sejauh, apalagi, ya, bukan sejauh, apalagi regulasi kita itu yang dari awal saya katakan bahwa secara internal birokrasi ini pasti longgar, Ya. ya. Sementara itu belum dikaitkan dengan, ya, di kita sudah ada undang-undang soal administrasi pemerintahan, ya. Siapa melakukan apa, ya, menduduki apa, dengan kewenangan apa, kedudukan dengan kewenangan apa. Nah, ini yang belum dikaitkan Iya. dengan bagaimana ASN hanya di luar, ya, di luar profesionalitas birokrasi ASN. Nah, ini yang karena itu kan di satu sisi untuk internal penyelenggara regulasinya memang tadi itu juga yang kita di awal-awal ketika regulasi ini dibahas, ya, walaupun memang ada kemajuan untuk badan pengawas pemilihan, tetapi untuk ke depan itu bahwa harusnya juga Bawaslu dalam hal ini harus diberikan kewenangan untuk mengeksekusi, ya, untuk menindaklanjuti soal ketika ada temuan, ada laporan soal keterlibatan ASN dan PNS dan perangkat lainnya. Tapi ini kan masih direkomendasikan, sifatnya rekomendasi. Jadi ke depan barangkali supaya bagi petahana, bagi ASN secara keseluruhan, ya, ketika mereka melihat bahwa sudah ada tindakan-tindakan yang memang tidak hanya secara administratif, ya. Kan memang dua, ada tindakan, ada rekomendasi secara administratif, tapi ada juga rekomendasi untuk kalau ada unsur pidana pemilu, ya. Ya. Nah, tapi itu hanya rekomendasikan kepada Gakumdu atau juga kalau administrasi itu kepada Komisi KSN. Tapi kenapa? Misalnya rejim penyelenggara ini Bawaslu yang diberikan tugas mengawasi, ya, ketika ada proses prosedur yang dilalui di internal Bawaslu, kemudian keputusannya itu bisa memutuskan kursi, ya. Barangkali ini salah satu, di satu sisi adalah ada fenomena yang memang selama ini yang masih longgar di internal birokrasi soal rekrutmen dan seleksi, promosi, jabatan dan lain sebagainya. Yang itu memang belum ada aturannya tentang misalnya seperti tadi, mengapa penyelenggaraan proses tahapan pemilihan kemudian ada temuan dan ada keputusan yang bersifat tetap mengikat, tapi ASN tersebut ketika proses pelantikan calonnya juga memang memenangkan pemilihan, justru mereka promosi. Ya, orang yang itu menunjukkan profesionalitas dan netralitas justru dianggap tidak berpihak dan itu tidak dipromosi. Nah, kenapa sebab? Ya karena itu masih ada celah dan tidak ada yang mengatur misalnya ASN yang telah ada sanksi, ada menerima sanksi hukum, ya, ataupun katakanlah sanksi resmi, teguran lisan tertulis, itu tidak lagi dipromosi masa jabatan misalnya kurang lebih 5 tahun. Berarti ada celah di regulasinya, Pak Goin, ya? Ya, itu internal, itu birokrasi, karena itu revisi birokrasi salah satunya itu juga, ya, barangkali untuk ke depan. Ya. Barangkali itu yang menjadi. Kira-kira bisa dikatakan Bawaslu ini kan bertindak sebagai pengawas, ya, atau kalau
kita analogikan ya, dia ini disuruh berperang tapi tidak dikasih senjata, seperti itu ya kira-kira, atau bagaimana? Ya, ya. Ya, karena itu apa dasarnya misalnya hanya memonitor dan mengevaluasi ya, kemudian tidak ada sanksi yang bisa langsung diambil oleh karena stakeholders pemilu itu salah satunya adalah Bawaslu sebagai penyelenggara. Hendaknya kewenangan itu juga ke depan itu harus mengikat ke dia, termasuk bagaimana mengeksekusi itu, bagaimana mengeksekusi. Tapi Gina, saya kira Regina. Gimana Pak Jer? Ya betul ya, bahwa kita memang dalam konteks penegakan hukum terkait dengan netralitas ASN, memang saya kira ada problem di soal penindakan ya, karena Bawaslu sifatnya rekomendatif ya. Nah, kalau kita mau Bawaslu itu diberi kewenangan lebih kuat ya, misalnya sampai kepada eksekusi sebagaimana tadi Bung Goin bilang, saya kira itu oke-oke aja, tetapi ya harus juga diperhatikan ya, karena Bawaslu itu kan bekerja hanya dalam konteks pemilu atau pilkada ya. Nah, sementara ASN ini kan bekerja seumur hidup untuk negara gitu. Jadi memang ada bagian-bagian yang tidak boleh bercampur baur sebetulnya. Jadi kalau itu diberikan kewenangan itu diberikan kepada Bawaslu, memang bisa saja ada masalah di soal kalau sanksi itu diberikan ya. Karena kalau sanksinya pemberhentian, saya kira memang ini bukan urusan lembaga penyelenggara pemilu gitu. Jadi harus lebih hati-hati juga kita mengaturnya ya. Sebetulnya kalau menurut saya pengaturan dalam regulasi kita tadi saya bilang sudah cukup memadai. Karena itu soal penegakan hukumnya itu harus kita letakkan dalam proporsi yang semestinya ya. Dan harus ada kepatuhan bagi semua. Saya kira menarik yang tadi dikemukakan oleh Bung Goin ya. Salah satu cara mengaturnya itu adalah ada jaminan bahwa kalau ASN ini kena sanksi, dia harus dihalangi oleh tidak boleh dipromosi. Tidak boleh dipromosi dalam kurun waktu paling enggak 5 tahun ya. Artinya ya ini menghabiskan masa jabatan dari kepala daerah yang dia dukung. Saya kira aturan tentang itu menarik tuh. Meskipun nanti mungkin akan problem di soal pemberian sanksi oleh komisi ASN-nya, karena kalau komisi ASN-nya itu dipengaruhi betul oleh kepala daerah, mungkin sulit juga pemberian sanksi terhadap orang yang bersangkutan karena akan terhalang bagi yang bersangkutan untuk dipromosi jabatannya gitu ya. Jadi saya kira di situ soalnya ya. Tapi mungkin begini Regina, penting bagi kita untuk melihat ke Bawaslu ya. Artinya begini, sebetulnya sudah sanksi yang diberikan itu yang paling maksimal itu apa sih gitu ya kepada para ASN ini yang yang sudah direkomendasi oleh Bawaslu dan kemudian diputus oleh Komisi ASN. Maksud saya ini untuk mengukur sebetulnya seberapa kuat sanksi itu dan seberapa besar bisa memberikan efek jera ya begitu Pak Jerry. Iya, dia bisa memberi efek jera gitu. Karena itu mungkin kita butuh penjelasan ya dari teman-teman Bawaslu soal itu. Ya. Pak Mustarin, mungkin bisa lebih detail. Tadi kan dikatakan ada sanksi administratif, ada sanksi pidana, itu bagaimana unsur-unsurnya? Pelanggarannya seperti apa yang kena administrasi, kena pidana? Betul, pidana seperti apa gitu ya, administrasi seperti apa, sanksi yang pernah diberikan dalam pengalaman teman-teman Bawaslu di Sulut itu. Ya, silakan Pak. Iya, saya langsung saja ya. Memang pertama ini kita perlu memperhatikan dulu soal ada namanya ruang atau kita anggap ini kekosongan hukum yang kemudian tidak diatur di dalam ketentuan soal apakah itu kewenangan eksekusi. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Bung Goin sama Bung Jerry, kewenangan eksekusi yang kira-kira negara memberikan kewenangan itu terlalu tanggung kepada kami.